Selamat datang pada ibadah Minggu di Gereja Maranatha dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia menyenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku
Anggota Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 21 Agustus 2022, pukul 18.00 WIB. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore dan shalom. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, anak-anak di kebaktian ini, khusus bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Seluruh proses kebaktian di saat ini tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu pakai masker, mencuci tangan, atau memakai hand sanitizer dalam kebaktian. Berlangsung, jemaat diharuskan untuk tetap menggunakan masker. 2. Penerimaan kolekta Minggu 14 Agustus 2022 pukul 09.00 WIB sebesar 15.138.000, syukur sebesar 3.453.000, persepuluhan sebesar 3.569.000, dan sarana fisik sebesar 554.000. Penerimaan kolekta Minggu 14 Agustus 2022 pukul 18.00 WIB sebesar 9.286.000, syukur sebesar 665.000, persepuluhan sebesar 350.000, dan sarana fisik sebesar 582.000. Kebaktian saat ini dilayani oleh Ibu Pendeta Ibu Sandra Pesiwarisa. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Immanuel Karpan. Pembacaan Alkitab Yeremia 34 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-22. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian minggu ketiga. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan di kebaktian ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 21 Agustus 2000. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta NJ Ruto Malesi STH Ketua, Pendeta M Takaria MS. Jemaat diundang berdiri untuk menyambut para pelayan jemaat. Mari sama-sama kita angkat pujian PKJ nomor 34 ayatnya yang pertama. Soraklah hai umatnya. Puji dia selamanya.
Dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Kita menyatakan puji-pujian kita kepada Tuhan Allah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, ialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya, haleluya. Malaikat balas sorak semua puji Dia. Nyatakan semuanya puji nama Tuhan Allah. Sebab atas perintahnya semuanya tercipta. Hai alam semesta yang diciptakan Tuhan Allah. Hai api hujan es dan salju, daun angin badai. Bernyanyilah semuanya memuji Dia. Sebab yang tinggi luhur hanya nama Tuhan Allah. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya, haleluya. Malaikat kerubi serafim pun puji Dia. Yang mendirikan semuanya untuk selamanya. Keagungannya mengatasi langit malam raya. Wahai segala raja serta pemerintah dunia, kerudaanlah negara orang tua dan yang muda. Bunyikan bagi Tuhanmu seruling dan kecapi, dan puji Dia dengan sorak-sorai dan menari. Nyanyikanlah haleluya, haleluya. Marilah kita berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan-Nya atas segala dosa kita. Ya Tuhan yang penuh kasih, di dunia kami semakin dipenuhi dengan banyak persoalan. Penderitaan ada di mana-mana ketika kehidupan manusia menjadi terancam karena tindak kekerasan, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, keserakahan, pergaulan bebas, pemerkosaan, dan pelanggaran hak-hak asasi manusia, penindasan, bencana alam, serta berbagai penyakit lainnya yang menakutkan. Tuhan Allah, janganlah Kau menghukum aku. Oh, betapa lamakah lanjutan marahmu. Dosaku, murkamu, hapuslah
Allah yang penuh kuasa, di tengah segala persoalan ini, kami sering bertanya, di manakah Allah ketika dunia kami terancam? Di manakah Tuhan ketika hidup kami susah dan penuh penderitaan? Tolonglah kami, ya Allah penyelamat kami. Demi kemuliaan nama-Mu, lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Allah yang penuh rahmat, kami mohon kiranya dari lumpur derita yang kami alami, kami mengalami jamahan tangan-Mu yang menyelamatkan, kasih-Mu yang menghidupkan, dan kuasa-Mu yang memampukan. Marilah kita memuji Tuhan, sebab rahmat-Nya tidak kenal batas. Tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di dunia. Kami memuji Engkau, kami memasyurkan nama-Mu. Ya Yesus, anak tunggal Allah, ya Kristus, anak domba Allah, yang memikul dosa-dosa kami, kasihanilah kami, yang menebus dosa-dosa kami, terimalah doa kami, yang duduk di sebelah kanan Allah, kasihanilah kami. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Yeremia 34 ayat 8 hingga ayat yang ke-22. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami mohon bersihkan dan sucikanlah hati kami untuk menerima sabda-Mu. Amin. Janji kepada budak-budak Ibrani tidak ditepati. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia sesudah Raja Sedekia mengikat perjanjian dengan segenap rakyat yang ada di Yerusalem untuk memaklumkan pembebasan, supaya setiap orang melepaskan budaknya bangsa Ibrani, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai orang merdeka, sehingga tidak ada seorang pun lagi yang memperbudak seorang Yehuda saudaranya. Maka semua pemuka dan segenap rakyat ikut serta dalam perjanjian itu, menyetujui bahwa setiap orang akan melepaskan budaknya
laki-laki dan budaknya perempuan sebagai orang merdeka, sehingga tidak ada lagi yang memperbudak mereka. Orang-orang itu menyetujuinya lalu melepaskan mereka. Tetapi sesudah itu mereka berbalik pikiran, lalu mengambil kembali budak-budak laki-laki dan perempuan yang telah mereka lepaskan sebagai orang merdeka itu, dan mendudukan mereka menjadi budak laki-laki dan budak perempuan lagi. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, aku sendiri telah mengikat perjanjian dengan nenek moyangmu pada waktu aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan isinya. Pada akhir 7 tahun haruslah kamu masing-masing melepaskan saudaranya, bangsa Ibrani yang sudah menjual dirinya kepadamu. Ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Kemudian haruslah engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka. Tetapi nenek moyangmu tidak mendengarkan aku dan tidak memperhatikan aku. Hari ini kamu telah bertobat dan melakukan apa yang benar di mataku, karena setiap orang memaklumkan pembebasan kepada saudaranya, dan kamu telah mengikat perjanjian di hadapanku di rumah yang atasnya namaku diserukan. Tetapi kamu telah berbalik pikiran dan telah menajiskan namaku. Kamu masing-masing telah mengambil kembali budaknya laki-laki dan budaknya perempuan yang telah kamu lepaskan sebagai orang merdeka menurut keinginannya, dan telah menundukkan mereka supaya mereka menjadi budakmu laki-laki dan budakmu perempuan lagi. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, kamu ini tidak mendengarkan aku, agar setiap orang memaklumkan pembebasan kepada sesamanya dan kepada saudaranya, maka sesungguhnya aku memaklumkan bagimu pembebasan. Demikianlah firman Tuhan, untuk diserahkan kepada pedang, penyakit, sampar, dan kelaparan. Aku akan kamu menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Dan aku akan menyerahkan orang-orang yang melanggar perjanjianku dan yang tidak menepati isi perjanjian yang mereka ikat di hadapanku, dengan memotong anak lembu jantan menjadi 2 untuk berjalan di antara belahannya. Pemuka-pemuka Yehuda, pemuka-pemuka Yerusalem, pegawai-pegawai istana, imam-imam, dan segenap rakyat negeri yang telah berjalan di antara belahan-belahan anak lembu jantan itu, mereka akan kuserahkan ke dalam tangan musuh mereka dan ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawa mereka, sehingga mayat mereka menjadi makanan burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi. Juga Sedekia, Raja Yehuda, beserta para pemukanya akan kuserahkan ke dalam tangan musuh mereka dan ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawa mereka dan ke dalam tangan tentara Raja Babel yang sekarang telah berangkat daripada kamu. Sesungguhnya demikianlah firman Tuhan, aku memberi perintah dan membawa mereka kembali ke kota ini untuk memeranginya, merebutnya, dan menghanguskannya dengan api. Aku akan membuat kota-kota Yehuda menjadi ketandusan tanpa penduduk. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Di beberapa waktu ini, semua kita terlibat, terutama sebagai orang dewasa, dalam perbincangan, diskusi tentang kasus yang sangat viral terjadi di negara ini,
Dan mungkin bukan Mita saja yang bilang akan di mimbar ini, tapi juga ada yang lain yang sudah menyampaikannya. Kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam perencanaan bersama, dan kita begitu alot mempercakapkannya. Walaupun bukan bagian dari lembaga kepolisian, hukum, tapi kita juga terlibat untuk memberi analisa, pendapat, argumen kita terkait dengan kasus ini. Kalau itu yang kita lakukan sampai dengan saat ini, dan kita masih mengikuti perkembangan kasusnya, pertanyaannya for betading Bapak Ibu, pertanyaannya untuk kita, apa manfaatnya bagi kita saat mengikuti pemberitaan dan membahasnya? Kalau orang ekonomi bilang, apa keuntungannya bagi kita? Kalau kita bukan orang hukum, kita bukan pihak yang dilibatkan langsung, kita bukan orang yang dikasih kewenangan, apa manfaatnya, kegunaannya, sumbangsinya bagi kita yang mempercakapkannya secara alot, memberi pendapat kita, memberi argumentasi kita. Kadang hampir kita selalu membicarakannya dengan antusias. Di jalan, di kantor, di rumah kopi, di mana saja, kalau kita bertemu dengan teman-teman kerja kita, ada cerita-cerita yang bisa kita bangun bukan soal pekerjaan, maka pembicaraan kita dimulai dan dipenuhi dengan analisa-analisa atau perkembangan-perkembangan kasus yang kita dapatkan dari pemberitaan. Tapi kalau kemudian kita mengakhiri seluruh percakapan itu dengan teman-teman kita, kalau orang bilang katong bikin sesuatu ini mesti akan ada manfaat toh, lalu sucarita 1-2 jam, manfaat apa yang katong bawa pulang Bapak Ibu? Apakah katong bawa pulang akan ke rumah tangga, for bini di anak-anak katong carita semua yang katong carita akan? Atau katong carita, katong punya analisa ulang lefor, katong punya suami, lalu katong bahas lagi di dalam keluarga, apa manfaatnya bagi kita? Beta hanya sekedar mau membawa kita ada dalam sebuah keadaan, dalam kekritisan kita terhadap seluruh situasi sosial, kemasyarakatan, hukum yang ada di negara ini, tapi tidak pernah lupa bahwa ketika kita mempercakapkannya, kita juga sementara mengkritisi sesuatu yang terkait dengan keberadaan kita di negara ini atau dalam eksistensi kita sebagai orang Kristen. Karena kalau kemudian kita mempercakapkan sekali lagi semua situasi ini satu contohnya saya, tapi ada masalah-masalah yang lain kita mempercakapkannya, mendiskusikannya, tanpa kemudian menarik nilainya bagi kehidupan kita, terutama kehidupan beragama kita sebagai orang Kristen, maka kita sementara menarik diri keluar, bahwa hidup kekristenan kita terpisah dari seluruh kenyataan sosial, kemasyarakatan, ataupun masalah-masalah atau keadaan hukum yang lain yang berlangsung di negara ini. Kita menjadi orang Kristen yang hanya ada di gereja, tapi kemudian tidak menyatakan kekristenan kita dan memahami kekristenan kita seutuhnya dalam keberadaan kita di dunia yang ada di luar. Kita hanya ada di gereja dan itu Kristen, tapi dunia luar itu menjadi sesuatu yang terpisah dari kekristenan kita.
Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengantar kita masuk di suasana kemerdekaan 17 Agustus. Di hari Minggu, tanggal 15, ya, sebelum tanggal 17 lah itu. Kita membaca surat 1 Petrus dan itu sebenarnya mengantarkan kita untuk memahami gereja memiliki daya juang untuk memperjuangkan pembebasan dengan memahami identitas kekristenannya secara baik. Dan kalau kita sekali lagi membicarakan soal kasus yang viral ini, apa manfaatnya bagi kita? Maka kalau beta yang jawab sendiri for beta adalah eksistensi kekristenan kita, eksistensi kekristenan diri kita, sementara kita kritisi dan sementara kita evaluasi, baik langsung secara pribadi, tapi juga bersama dengan orang lain. Dan begitu mirisnya, kalau eksistensi kekristenan kita dibahas bersama dengan orang lain, dan itu tidak seiman dengan kita. Karena ketika kita membahas kasus yang viral ini, bukankah kita sementara membicarakan sekelompok orang yang adalah orang Kristen? Ketika kita membuka semua hal yang dalam pemahaman kita, kita ikuti kasus ini, bukankah kita sementara membicarakan mereka yang percaya sama dengan kita kepada Yesus Kristus, bahkan mereka yang adalah mungkin juga salah satunya bekerja sebagai pelayan di gereja. Dan bagi beta, bagi saya, begitu miris kalau kemudian itu kita bahas secara alot dan kita sementara mengkritisi diri kita sendiri dalam eksistensi kita sebagai orang Kristen. Secara tidak langsung, kita sementara ikut mempertajam posisi kekristenan kita. Bisa dipercaya atau tidak dipercaya. Kita semakin ikut mempertajam kekristenan kita untuk kemudian ada stigma dan diskriminasi perlu diperkuat bagi kita ataukah harus dihilangkan dalam keberadaan kita di negara ini. Karena ada orang yang kemudian bilang begini Bapak Ibu. Ya, kasus ini terjadilah, terlama dong bilang. Kasih kepercayaan perdondong ini pimpin negara. Dong bisa pimpin negara numpung kalakong kayak begitu. Itu bisa menjadi sebuah pelebelan secara negatif komunal bagi kita, padahal mungkin ketongseng gitu. Hanya pada beberapa orang. Dan ketika kita terus mempercakapkannya tanpa kesadaran bahwa itu bermanfaat bagi kita dan pada ruang mana kita membahasnya, kita menurut beta mungkin ada Bapak Ibu punya pendapat yang lain, tapi pada kacamata kekristenan beta sementara menganggap kita mempertajam semua posisi kita di negara ini yang bisa membawa kita pada pemahaman-pemahaman negatif tentang keberadaan kita. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini pembacaan kita menegaskan tentang tetap setia melaksanakan upaya pembebasan. Itu tema minggu ini. Dan tetap setia melaksanakan upaya pembebasan, itu adalah panggilan kekristenan kita dalam keberadaan kita di negara ini yang masih ada dalam nuansa 17 Agustus. Bagaimana kemudian kesetiaan itu bisa kita nyatakan?
Di ruang-ruang yang mungkin kemudian orang hilang percaya pada kita. Di ruang-ruang yang mungkin orang ragu-ragu pada kita. Tapi kita tetap setia melaksanakan upaya pembebasan itu. Kalau Jenderal Hugeng kemudian, maaf kalau ada Bapak Ibu dari Lembaga Polri di sini, beta hanya kemudian melihat beliau sebagai seorang tokoh yang luar biasa, dan dia juga ikut memberi pendapatnya tentang eksistensi institusi yang ketika di dalam persoalan-persoalan tertentu hilang percayanya, itu menjadi sebuah tanda bahwa kekritisan terhadap lembaga itu perlu terus dilakukan, dibenahi dari waktu ke waktu. Dan itu juga tidak hanya pada sebuah lembaga, tapi juga pada diri kita sebagai orang Kristen di gereja ini. Kita bertanggung jawab untuk memahami soal kesetiaan, melakukan pembebasan sebagai panggilan kita dalam keberadaan kita yang terus mengkritisi diri kita, mengevaluasi diri kita. Bahkan di tengah-tengah keberadaan kehilangan kepercayaan dari orang lain. Itu bukan hal yang mudah. Kalau di kitab Yeremia, sebenarnya kamu bilang hilang percaya, ya juga ya sebenarnya. Karena Tuhan Allah bilang, dulu nenek moyang itu begitulah. Tapi Tuhan memberi kesempatan kepada mereka. Dan Tuhan tahu mereka bertobat. Sehingga Tuhan memegang janji bahwa mereka akan melepaskan, membebaskan budak-budak Ibrani. Tapi apa yang terjadi? Mereka melakukan hal yang sama. Berubah pikiran. Entah apa alasannya. Tapi sujanji mau lepas budak Ibrani, tiba-tiba saya jadi lain. Dombale tarik itu budak-budak Ibrani balik lagi menjadi budak mereka. Situasi ini menunjukkan bahwa ternyata kasih kepercayaan itu akan gampang. Orang yang pegang kepercayaan itu memang perlu dipastikan dia punya komitmen, dia punya integritas yang tinggi, iman yang sungguh for Tuhan Allah. Dia tahu bahwa diikat janji, bahkan diikat janji dengan Tuhan Allah. Itu bukan main-main. Tapi bangsa Israel main-main juga dengan Tuhan Allah. Kalau yang Tuhan Allah sama main-main, pasti dengan manusia bisa lebih main-main lagi. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau dalam persoalan ini atau persoalan apapun, dan kita mesti membuktikan kita bisa dipercaya, supaya kalau ketong harus melakukan pembebasan itu secara sungguh-sungguh, ruang itu dikasih karena ketong dipercaya bisa melakukan. Karena ketong dianggap punya komitmen, karena ketong dianggap itu orang yang berkonsisten dengan apa yang ketong bilang, dan ketong akan melakukannya. Ketong dianggap punya integritas diri, dan tidak akan kemudian berpindah hati, berpaling pikiran, berubah pikiran, tidak. Sebagai orang Kristen, itu mesti menjadi karakteristik kita. Di tengah-tengah dunia di mana kita berada, dalam pergolakan-pergolakan keberadaan kita di bangsa ini dengan berbagai persoalan, juga di gereja, kita mesti menunjukkan karakter kekristenan kita sebagai orang-orang yang punya integritas. Orang-orang yang gampang berubah pikiran, entah karena disuap
atau disogok, atau macam-macam hal-hal yang sifatnya instan memberi kemudahan, dan karena itu katong cepat berpaling, katong bukan tipikal orang Kristen yang demikian. Katong adalah orang Kristen yang bisa dipercaya. Karena katong adalah orang Kristen yang punya integritas diri. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kita belajar dari Yeremia. Seorang yang punya empati yang luar biasa. Seorang yang punya rasa belas kasih kepada para budak yang luar biasa. Tapi empati saya tidak cukup. Rasa belas kasih saya tidak cukup. Dalam rasa yang ada. Menempatkan diri tidak cukup. Tetapi juga dia perlu ada dalam sebuah tindakan empati itu. Dan karena itu Yeremia bicara kepada Sedekia supaya mengikat janji untuk kemudian melepaskan para budak itu. Yeremia melakukan advokasi terhadap Yeremia. Yeremia melakukan advokasi terhadap Sedekia. Yeremia memastikan bahwa Sedekia akan kemudian tepati janjinya, walaupun pada perjalanannya itu tidak dilakukan dengan baik oleh Sedekia. Tapi dia sudah mengambil peran itu sampai kemudian dia datang dan juga menegur Sedekia. Kita butuh orang yang tidak hanya berempati, tapi juga orang yang berani untuk kemudian mewujudkan empati itu bisa berlangsung secara dalam ruang yang betul-betul bisa menyatakan pembebasan itu kepada siapa saja. Katong saya bisa hanya lihat dari jauh lalu bilang, kasihan nih. Saya bisa hanya kemudian, siu orang sudah tua, siu anak-anak ini dong, anak-anak disabilitas, siu dong begini dan begitu karena keterbatasan, karena kekurangan. Tapi kita juga butuh sebuah kekuatan energi untuk menolong. Yang katong bilang sio itu akan hanya berlangsung dalam katong pemulu saja, tapi dalam tindakan yang sungguh-sungguh membebaskan. Ya kalau pelajaran-pelajaran di sekolah, anak-anak muda, apa saja atau contoh-contoh di televisi lebih banyak kasih tunjuk bagaimana caranya langsung menuntun orang buta, bagaimana cara langsung, ya itu yang menurut katong kasat mata yang mudah-mudah saja. Tapi kadang-kadang orang bilang mudah, orang terpikirkan juga. Apalagi kalau lihat Sablani, ada dapat laki, sudah itu kasihnya dong urusan. Dia mau datang tolong yang istri tetangga atau dia kemudian lapor di polisi, kadang-kadang sudah kasih tinggal. Lama-lama dia bilang siapa suruh bini mau cerewet dan macam-macam, kasih tinggal lebih dah pukul. Keberpihakan kita kepada yang lemah, yang terbatas, yang butuh pembebasan, kadang-kadang juga dipenuhi dengan berbagai alasan. Karena itu dalam sebuah kajian penelitian salah satu lembaga di gereja Sinode menganggap bahwa ruang-ruang kontrol sosial masyarakat itu sudah mulai melemah. Masyarakat masa bodoh. Dan karena ruang ini melemah, maka keluarga yang mesti ambil peran untuk kontrol terhadap ruang-ruang yang kemudian menjadi persoalan-persoalan sosial ke masyarakat. Kita belajar dari Yeremia. Ketika kemudian kita masih ada dalam suasana kemerdekaan, bagaimana mewujudkan arti pembebasan yang sesungguhnya, arti kemerdekaan, arti yang bisa menolong memberdayakan orang lain dalam ruang di mana kita berada. Karena kita punya empati, kita punya belas kasih, karena ketompung rasa kasih sebagai orang Kristen, dan ketompung peran ada di situ. Sekecil apapun peran itu. Sekecil apapun kewenangan itu ada di ketompung tangan. Pakai akang pertolong orang lain.
Jangan pernah tutup akang for orang lain. Ada seorang filsuf Yunani namanya Diogenes dari Sinope, ya lahir di Turki. Kalau kita pernah melihat gambar-gambar filsuf Yunani yang memegang lentera yang lagi menyala di siang hari, ada seorang filsuf yang sinis terhadap kondisi masyarakat saat itu. Dia berjalan di pasar-pasar, dia kasih nyala lentera, ada tarang di siang hari nih. Tapi dia mau bilang, di kehidupan masyarakat yang sementara berjual beli ini, di pasar ini, dia mendapatkan keberpihakan pada mereka yang kecil karena monopoli-monopoli dagang dilakukan. Jadi lentera ini untuk menunjukkan bahwa dunia yang terang ini berada dalam kegelapan. Dan dia menulis seluruh pernyataan-pernyataan pendapat dari sisi filsafat untuk menunjukkan kekritisannya terhadap keberadaan masyarakat saat itu. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, kalau itu akan dalam keluarga, siapa yang akan melakukan? Kita sementara berhadapan dengan kerentanan, ketahanan keluarga-keluarga Kristen. Keluarga-keluarga Kristen ini dari waktu ke waktu semakin meningkat kerentanannya, kerapuhannya. Ada keluarga yang bilang, ada anak yang bilang, mama dan papa saya ada waktu ya, kadang-kadang pi kerja pulang malam-malam, kata saya bisa bercerita, saya bisa duduk, bicara, bye-bye, saya ada waktu makan sama-sama di meja makan. Faktor kemudian orang hidup begitu mementingkan materialisme, lalu konsumtif, itu juga menjadi tren gaya hidup keluarga-keluarga Kristen sekarang ini. Dan karena itu juga rentan terhadap berbagai persoalan, orang mulai cari yang kaya boleh. Jadi kalau suami saya bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup, maka perselingkuhan terjadi karena ingin mendapatkan sesuatu yang lebih. Termasuk pada anak-anak. Kalau mama dan papa saya bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan mendapatkan fasilitas komunikasi yang canggih, maka kemudian dia membawa dirinya pada prostitusi online. Yang penting supaya dapat uang, bisa berbelanja. Keadaan hidup yang kemudian membawa orang hidup dalam suasana, dalam gaya hidup materialisme, membuat keluarga-keluarga Kristen menjadi begitu rentan. Belum mulai KDRT tinggi, perceraian bertambah, dan persoalan-persoalan perkawinan dini, hamil masih juga dini, dalam kehidupan keluarga Kristen dewasa ini. Belum habis SMA sudah kemudian hamil, itu realitas kita. Dan itu adalah salah satu indikator yang menunjukkan bahwa keluarga Kristen mengalami kerentanan ketahanannya. Itu mengukung kita, itu membelenggu kita. Mestinya kita dibebaskan dari kukungan itu, dari belenggu itu. Siapa yang mesti melakukan? Apakah kita butuh tetangga? Apakah kita butuh gereja turun tangan langsung, majelis para pelayan datang berdoa di rumah, kasih pembinaan, pendeta datang bikin penanganan, ya masalah itu terjadi? Ataukah menghadapi salah satu masalah dalam kehidupan keluarga kita, bicara pembebasan tidak hanya terkait dengan negara ini, tapi juga dalam kehidupan keluarga Kristen, kerentanan kita, ketahanan keluarga kita, maka kita harus memulainya dari diri kita sendiri. Dan kita belajar sebenarnya dari Yeremia, bukan sebagai seorang tokoh agama, tapi sebagai seorang yang berasal dari bangsanya sendiri dan kritik pada seluruh keberadaan bagi bangsa sendiri. Kita butuh orang yang berasal dari komunitas di mana kita berada, lingkungan di mana kita berada, yang kritis dengan keberadaan kita,
supaya kita bisa terus berjuang untuk mengupayakan pembebasan. Dan keluarga kita bisa bertahan. Jangan tunggu nanti mama pergi ibadah unit dulu ya, mama jadi contoh terus, atau karena mama ya rajin pergi ibadah, rajin pergi gereja dan lain-lain. Tapi pulang juga kadang-kadang mau bicara pada laki juga susah. Membutuhkan memang orang-orang yang tidak hanya bisa mendengarkan firman Tuhan, tapi juga bisa mewujudkannya dalam panggilan. Ada satu keluarga Bapak Ibu dalam satu kegiatan terkait dengan pembinaan ketahanan keluarga di salah satu jemaat, dan mereka menghadirkan beberapa pasangan usia 10 tahun pernikahan, 20 tahun pernikahan, sampai 20 tahun pernikahan ke atas. Menariknya ada orang tua yang sudah berusia 76 tahun hadir dengan pasangannya, dan mereka sudah 53 tahun pernikahan. Selewat emas, kita tanya, oh pada emas ini selewat emas nih kira-kira apa lah ya? Dan ketika ditanya tentang meja sembahyang, apakah ada di rumah? Dia bilang, ibu kalau bilang meja sembahyang ini kadang-kadang katanya susah lah, saya sama orang juga punya ya. Karena taruh di lemari, tapi situ Alkitab ada, piring mister ada. Dan katong pakai for katong kalau habis ya setiap bulan kalau dapat gaji lah katong persembahan orang tua ajar begitu. Yang menarik dari cerita sang istrinya adalah ketika beta bertanya, kalau bapak bawa pulang atau opa bawa pulang uang ke rumah, ada sempat bertanya dalam hati saya, ini uang betul hasil kerja kah? Uang bawa pulang dari tanpa lain. Lalu Oma bilang, ibu beta pernah bertanya dalam hati, ini karena akang bukan di pas gajian juga, ini uang dari mana? Beta berdoa, lalu beta berdoa dulu menggumuli apa yang beta rasa, lalu beta tanya for Pak Tua, Pak ini uang dari mana? Betul ini uang hasil kerja? Karena kalau bukan uang hasil kerja, Pak mesti ingat, akan nanti bikin katong susah. Rumah tangga ini akan susah. Katong pun anak cucu ke depan pasti masa depan juga susah. Beliau menegaskan itu kepada suaminya. Ketika suaminya mengatakan iya, baru ia kembali berdoa dan mengambil persepuluhan dari uang tersebut. Ketiga dari pasangan yang lain bilang, ya pendeta kalau gitu ketahanan keluarga, itu ketahanan keluarga. Bukan nanti saja pendeta dan pelayan lain datang berdoa. Ketahanan keluarga akan terbentuk, dimiliki. Paling tidak dengan pemahaman yang baik tentang kekristenannya, dan Alkitab selalu menjadi pengajarannya yang dipegang. Tapi satu lagi Bapak Ibu, ternyata katong pun tradisi keagamaan, budaya kita. Meja sembahyang, piring mister, sesuatu yang kemudian akan ada dalam katong pun kehidupan keluarga. Dia akan selalu menjadi simbol, dia ada dan selalu akan mengingatkan kita untuk menjadi keluarga yang kudus, keluarga yang tahu bersyukur, keluarga yang tahu beribadah for Tuhan Allah. Sehingga kalau laki bini bawa pulang kepeng, pas lihat meja sembahyang, lihat piring mister, sadar ini kepeng nih bawa pulang nih karena hasil kerja keringat sendiri kah? Karena hal-hal lain yang dilakukan secara negatif. Karena kadang-kadang kalau kasih nasihat saja, bilang saja, hari Minggu katong bicara binakal, katong bicara habis itu katong lupa. Segodaan nih, sahabatnya katong kerja nih, itu karena kekristenan nih kadang-kadang yang berhubungan langsung dalam katong seluruh ruang hidup. Tapi kalau bawa pulang akang, ya semoga memang selalu bawa pulangnya sampai kesabiakan di jalan juga. Katong diingatkan. Karena ketika banyak orang Kristen yang di lapas, di rutan, terlibat kasus korupsi, itu menandakan kerentanan
ketahanan keluarga-keluarga Kristen dari waktu ke waktu terus meningkat, tetap ada. Dan mengingatkan kita dan Bapak Ibu, bagaimana menjaganya. Supaya kesetiaan kita membebaskan, itu kita memulainya dari kehidupan keluarga kita. Tuhan memberkati kita. Amin. PKJ 140 kita nyanyikan sebagai respon kita terhadap pemberitaan. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman Rasul secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus. Disalibkan dan ke dalam gereja pada hari yang ketiga, bagi Tuhan.
Serahkan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, serahkan laksana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Kudus, Gereja yang Kristen, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara jemaat, silakan duduk. Kita memberi persembahan syukur di saat ini. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sambil memberi ingatlah pesan Alkitab, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sambil persembahan diberikan, kita angkat pujian Kidung Jemaat 337. Yang
Jemaat, mari kita berdoa untuk persembahan-persembahan syukur kita. Tuhan Yesus, korban yang agung, kini kami telah memberikan persembahan-persembahan syukur kami. Kami mohon, Bapa terimalah, berkati itu menjadi berkat yang luar biasa bagi pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Dan ajarlah kami semua untuk mempersembahkan seluruh hidup dan kehidupan kami selaku persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara jemaat, kita masuk juga dalam doa syafaat dan akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Pada bagian doksologinya kita menyanyikan. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah kehidupan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu bagi kami, kemurahan, anugerah-Mu yang nyata dalam hidup kami. Pribadi, keluarga, rumah tangga, persekutuan jemaat gereja, tapi juga bangsa dan negara ini. Kami terus mengalami keadaan hidup yang tidak selalu terpuruk, tapi juga dalam roda kehidupan ini ada saat di mana kami mengalami pemulihan, kami mengalami keselamatan, dan kalaupun ada di antara kami yang masih menanggung derita sakit, punya berbagai persoalan yang berat, tapi Tuhan tetap menguatkan kami. Syukur kepadamu Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Jika kami harus menilik pada diri kami sendiri, kami tak pantas Tuhan untuk menikmati seluruh kasih dan cinta-Mu. Banyak pelanggaran yang kami buat, cacat dan celah kami lakukan, tapi sungguh Tuhan Maha Baik. Tuhan tetap memberi kepercayaan bagi kami menjadi anak-anak-Mu. Dengan mengasihani kami, mengampuni kami, memberi kami hidup baru. Jika kami datang dalam syafaat kami saat ini, kami kembali mau bilang Tuhan, dalam seluruh pengampunan-Mu, kami masuk di usbu yang baru. Tuhan sertai kami. Hikmat dan Roh-Mu menuntun kami, supaya kami menjalani kehidupan kami ini. Di tengah-tengah dunia ini kami tidak menjadi sama dengan dunia, tapi eksistensi diri kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, orang Kristen, tidak hilang dari keberadaan kami, menampilkannya melalui bahasa kami, penuturan perkataan kami, tindakan perbuatan kami, apa yang kami pikirkan dan kami hadirkan, nyatakan secara tertulis atau tidak tertulis, menunjukkan bahwa kami orang yang percaya kepada Kristus dan kami setia. Kami menunjukkan kami adalah orang-orang yang punya integritas diri dan iman kami situ pun nyata Tuhan. Berkatilah kami, siapapun kami, supaya dalam kehadiran kami menyaksikan Tuhan secara nyata. Tuhan memberkati kami dalam ruang perjumpaan kami di mana kami bekerja. Kami mengabdi, kami melayani. Kami diberi tugas dan tanggung jawab. Sebesar apapun Tuhan penugasan itu. Bahkan kalaupun bagi mata orang lain itu sangat kecil karena kami hanya pegawai rendahan. Kami hanyalah pekerja buruh harian. Tapi biarlah di situ kami menyaksikan Tuhan. Dan kalaupun kami punya kewenangan yang besar, kami punya jabatan, kami punya pekerjaan di mana banyak orang kemudian akan diatur melalui kewenangan kami. Banyak orang menikmati kebaikan hidup, kemakmuran, kedamaian, keamanan karena kewenangan kami. Tuhan menolong kami supaya kami melakukannya dengan hikmat Tuhan. Bahwa kami memang berada di dunia ini dan begitu banyak tantangan yang kami hadapi. Sehingga kadang kami sulit memilih. Dan tanpa sadar kami juga bisa berbalik, berubah pikiran. Tuhan menolong kami.
supaya kami tidak melanggar komitmen janji iman kami kepadamu Tuhan Allah. Tuhan Allah kami, berkati kami dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami supaya kami tetap utuh sebagai keluarga Kristen. Kalaupun ada pertentangan, ketidaksesuaian pendapat di antara kami sebagai suami istri, kami menyelesaikannya, bahkan doa menjadi kekuatan bagi kami untuk bisa menerangi pikiran kami, hati kami, dan seluruh masalah kami bisa kami selesaikan dengan tenang. Dalam relasi kami sebagai orang tua dan anak tidak mudah Tuhan. Perbedaan-perbedaan masa dan karena kami berbeda usia, membuat kami sulit untuk bisa juga membina anak-anak kami. Tuhan menolong kami supaya tidak terjadi keretakan dalam keluarga kami. Bukan saja di antara suami istri, tapi anak-anak kami hilang secara psikis dari kasih sayang kami, dari relasi kami yang mestinya awet sebagai orang tua dan anak yang penuh dengan cinta kasih. Berkatilah kami sebagai keluarga-keluarga Kristen yang hidup rukun, harmonis. Dan biarlah dengan pertolongan Tuhan kami mampu menjaga keutuhan persekutuan-persekutuan kekristenan kami di mana kami berada. Dari yang kecil sampai pada jemaat, bahkan gereja Protestan Maluku. Dan karena itu kami berdoa, Tuhan memberkati pimpinan gereja, sinode, klasis, jemaat-jemaat. Mereka yang punya kewenangan untuk mengatur pelayanan di dalam ruang-ruang lingkup pelayanan yang ada. Para perangkat pelayan, majelis, penatua diaken, semua orang yang memberi diri untuk melayani. Supaya melakukannya dengan takut Tuhan. Karena seluruh pelayanan yang dilakukan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk menyaksikan kemurahan dan kasih Tuhan. Bahkan pembebasan, janji pembebasan Tuhan yang tetap setia itu bisa dinyatakan oleh gereja ini. Tuhan memberkati. Seluruh pelaksanaan, pencanangan, pekan keluarga, dan hari ulang tahun GPM yang sementara dilakukan di Dobo pada tanggal 23 berlangsung di dalam pertolongan Tuhan Allah. Kami semua menjadi bagian dari gereja ini, memaknainya untuk semakin memahami bagaimana tetap menjaga ketahanan keluarga-keluarga Kristen di gereja Protestan Maluku. Tuhan Allah kami, diberkatilah klasis kota, pimpinan kelas dan seluruh pimpinan jemaat di klasis ini. Biarlah seluruh penata layanan di klasis ini berlangsung di dalam hikmat-Mu. Terutama penata layanan peribadahan di gereja Maranatha. Tuhan memberkati. Diberkatilah semua penanggung jawab untuk pengaturan penata layanan, ibadah, dan seluruh pelayanan dalam gereja ini. Supaya melakukannya dengan teratur, melakukannya dengan tertib, melakukannya dengan memahami prinsip-prinsip hidup bergereja, tapi terutama dengan mendasarinya dalam rasa takut kepada Tuhan. Kami berdoa, Tuhan memberkati Om Kace dan teman-teman, teman-teman kolektan, tua agama, Bapak Ibu di klasis kota yang bertanggung jawab. Tuhan memberkati, supaya dalam kerja bersama, saling mengerti, saling menopang, seluruh pelayanan di gereja ini, membawa sukacita dan berkat bagi umat Tuhan. Berkati kehidupan kami seutuhnya di bangsa dan negara ini. Berkati pemerintah kami, seluruh keadaan negara ini akan baik jika semua orang bekerja dengan benar, dalam iman mereka, dalam agama kepercayaan mereka, yang tentu mengajarkan bagaimana melakukan seluruh tugas-tugas untuk kepentingan orang banyak. Dan kepentingan orang banyak itu adalah kepentingan yang membawa kebaikan bagi banyak orang, kebaikan bersama, saling menghargai, saling menerima, membawa kedamaian, kebenaran tetap ditegakkan, keadilan tetap diupayakan, kemakmuran bisa dinikmati. Kepadamu saja Tuhan Allah kami berserah dan memohon Tuhan tetap memberkati semua orang yang membutuhkan Tuhan.
Yang sakit di rumah sakit, Tuhan lawat dan Tuhan sembuhkan. Orang tua lanjut usia, Tuhan memberi kekuatan untuk tetap hidup dalam pengharapan. Di lapas, rutan, di tahanan, Tuhan tetap menolong, memberi kekuatan dan pengharapan hidup kepada mereka. Bahkan semua orang di berbagai belahan dunia, dalam keadaan perang, dalam keadaan peperangan, Tuhan hadir dan menyatakan kuasa Tuhan untuk memulihkan mereka. Terpujilah namamu Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami berdoa dan kami mohon, ampuni salah dan dosa kami sekali lagi Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengakhiri doa ini. Kami berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti surga. Makan pada hari ini, makan kami cukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat silakan berdiri. PKJ 185 kita nyanyikan. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang telah, meski dihina serta dilanda luka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk merawat orang terbelenggu, meski dihina serta dilanda luka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan laksanakanlah tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupanmu. Gunakanlah firman Tuhan sebagai sandaranmu. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Demikian Yeremia 9 ayat 23-24a. Untuk tugas pengutusan itu terimalah janji penyertaan Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, saudara-saudari, Tuhan memberkati. Salam untuk seluruh keluarga di rumah. Salam Covid untuk kita.
dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada